Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPT SPF SD Impres Manuruki 1. Inilah di bawah kepemimpinan Bapak Lukman SPD MPD. Kita masuk lagi ke dalam melihat ini yang menjadi peran utama sekolah penggerak. Kita melihat inilah. Kita melihat lagi kembali para petugas menjaga anak kita, jagai anak rapi, tertanam indah. Bagaimana pendapat Bapak tentang jaga anak dari imbauan Wali Kota Makassar? Silakan Pak. Apa yang harus dijaga kepada anak supaya anak itu selamat di rumah sampai di sekolah dan kembalinya dari sekolah sampai ke rumah. Seperti itu kira-kira Pak? Iya betul. Bapak namanya siapa Pak? Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad. Kalau Bapak ini siapa Pak? Ibrahim. Muhammad Arsyad dan Ibrahim punya tugas jaga sekolah dengan baik, jaga anak sampai pulang dan selamat. Seperti itu Pak Ibrahim? Ya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke dalam. Inilah salah satu perpustakaan. Gerakan Pramuka. Melihat rapi dan tertata. Inilah yang bersih dan elok. Ini kreatif dan kreasi anak-anak kita. Rapi. Inilah masuk lagi ke dalam melihat anak kita bermain olahraga dan berdasarkan kurikulum merdeka, bebas dan tertata. Demikian laporan kami dari Yus Perwadi. Terima kasih atas respon dan menerima tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak adalah generasi bangsa sebagai mutiara yang perlu mendapatkan perhatian semua, khususnya para stakeholder, guru, dan orang tua. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di sekolah SD apa Pak Lukman? Impres Manuruki 1. Impres Manuruki 1, di bawah kepala sekolah. Nama lengkapnya Bapak? Lukman SPD MPD. Pak Lukman SPD MPD. Alhamdulillah pagi ini kami dari Perwadi News Online sedikit minta bincang-bincangnya Bapak kesediaannya untuk di sekolahnya Bapak. Barangkali ada perlu disampaikan ke publik tentang visi misi sehingga Bapak ini banyak piala yang diraih oleh sekolahnya Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugasi sebagai pelaksana tugas harian di Impres Manuruki 1 ini sejak Oktober 2022 kemarin. Kalau mengenai visi dan misi saya sebagai pelaksana tugas harian, saya kira hanya melanjutkan saja karena ini kan hanya sementara. Tugas pokok saya sebagai pengawas, sebenarnya saya dijanjikan hanya 1 bulan, Ternyata mungkin ada sesuatu hal belum ada pelantikannya saya diberi kesempatan pada tetap berusaha bagaimana supaya itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian selama saya di sini, yang saya usahakan bisa berjalan itu pembelajaran, tentu berusaha bagaimana pembelajaran, terutama pembelajaran kurikulum 2000 kurikulum merdeka ini, karena kita juga sudah menggunakan kurikulum merdeka kelas 1 dan kelas 2 tahun kemarin, dan sekarang tahun ini sudah menggunakan kurikulum merdeka untuk kelas 1, 2, dan 4, 5. Dan ini saya usahakan supaya bisa berjalan dengan efektif. Ya, sekali-sekali saya mengumpul teman-teman guru
kecamatan bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka sehingga betul-betul pembelajaran yang dilaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti itulah. Iya, tapi luar biasa Pak ya, Bapak sebagai pengawas ya. Tadinya dijanjikan cuma sebulan, sekarang kan sudah 8 bulan atau 9 bulan Pak, atau hampir setahun. 9 bulan. Ya, Hampir 9 bulan. hampir 9 bulan. Dinamika sebagai pengawas terus dikembalikan jadi pelaksana kepala sekolah, terus diperadapkan lagi yang disebut dengan kurikulum merdeka. Tentunya Bapak ini sebagai supervisor tentu sangat mengharapkan kira-kira harapan daripada kurikulum merdeka dapat dijabarkan di sekolahnya Bapak, tapi Bapak juga ini sebagai pengawas tentu lebih cepat dan lebih tepat ya Pak, atau bagaimana kira-kira ya? Ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai sekarang. Kalau kita melihat Bapak pendidikannya SD ke 1 itu nomor literasinya itu peningkatannya untuk tahun 2023 ini sekitar 160%. Beda. Ya, Luar biasa. itu bukan kerja-kerja kepala sekolah tapi kerja-kerja teman-teman guru Iya. yang ada di sini. Iya, Dibantu betul. dengan partisipasi orang tua. Iya betul. Jadi ada kolaborasi antara warga yang ada di SD Terus satu ini bukan kerjanya kepala sekolah. Ya kepala sekolah itu hanya sebagai fasilitator untuk bagaimana Betul. supaya program sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu saya. Ya, kalau kita melihat animo masyarakat cukup tinggi di sekolahnya Bapak ya. Yang kita luluskan tahun kemarin di kelas 6 berapa jumlahnya Pak? Kalau jumlahnya 60 berapa itu? Berapa jumlah kemarin? 60-an ya? 60-an. 60. Terus yang masuk di sebagai pengganti siswa baru kelas 1 berapa jumlahnya Pak? 60 lebih. Wah, luar biasa. Artinya begini Pak, minat masyarakat itu untuk menyekolahkan di sekolahnya Bapak ini sudah terpaktub dan sudah dicanangkan. Yang jelas sangat tinggi. Kenapa Sangat saya tinggi. katakan? Kan di sini 2 sekolah. Ya, 2 sekolah ya betul Sekolah. Pak. Alhamdulillah kami tidak terlalu memaksakan diri untuk mencari siswa. Tapi alhamdulillah banyak masyarakat yang datang. Dengan mungkin dia lihat teman-teman guru di sini bekerja. Betul. Kalau pengajarnya bagus, kemudian rajin, dan adanya itu ya orang tua siswa tertarik untuk Menjugalahkan. di sini. Seperti itu. Iya. Kemarin Pak ya Tabe di semester pertama tahap pertama dana bos cair ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, bahkan ada gelombang keenam di tahap pertama dana bos cair. Termasuk Bapak barangkali di gelombang kelima barangkali Pak atau keenam. Kalau saya kayaknya gelombang kedua. Oh alhamdulillah. Jadi tidak ada kendala ya cuma. Ada kendala. Nah, terus di gelombang kedua ini semester 2 ini tahap kedua ini Belum cair. belum cair. Ada juga sudah cair Pak. Ada. Ada ya. Tapi semuanya itu alasannya cuma laporan administrasi Pak ya. Kalau laporan sudah masuk dari dulu. Oh sudah masuk Pak. Mungkin karena memang belum tahap keduanya belum cair ya itu. Karena berdasarkan kemarin hasil monet tidak ada masalah. Oh tidak ada masalah ya. Persoalan administrasi sedikit ada belum ditulis tanggal apa itu saja. Terus kemarin Pak ada kegiatan di Kota Makassar yang dikenal dengan F8. Bapak tampilkan apa Pak? Kalau F8 terus terang kami tidak terlalu terlibat, cuma siswa kami terlibat di apa itu mendengar dongeng di perpustakaan. Oh begitu. Di perpustakaan kota. Karena kita kan di sini sudah termasuk perpustakaannya sudah terakreditasi, makanya kita diberi undangan secara khusus bagi perpustakaan yang terakreditasi itu menghidupkan siswanya untuk mendengarkan dongeng di sana. Oh. Ada 15 siswa yang kami bawa. Alhamdulillah. Tapi Pak terakhir ini Pak, wali kota selalu mengharapkan imbauan melalui kepala dinas Pak Muhyiddin jagai anak tak bagaimana perang-perang manfaat dan makna jagai anak tak bagaimana menurut Bapak? Kalau saya di sini selalu sampaikan kepada teman-teman guru
tolong diperhatikan, utamanya kalau siswa kita datang jemput dia, kemudian setelah itu saya sudah sampaikan, kalau bisa orang tua siswa jangan ada yang di depan kelas, jangan ada yang masuk di pekarangan sekolah. Tapi mau di apa? Karena ini kan siswa baru juga kan, anak-anak juga harus didampingi oleh orang tuanya. Begitu Lagi ya. sekarang masih baru. Iya. Nah setelah ini mungkin 2 bulan 3 bulan ke depannya kita akan berusaha supaya jangan ada lagi orang tua siswa yang ada di kelas, di depan kelas, bahkan di mana-mana saja. Iya. Nah, orang tua siswa kita usahakan ada di tempat-tempat yang tidak mengganggu pembelajaran. Seperti itu. Iya. Teman-teman. Tapi Pak, statement terakhir Pak, harapan Bapak ke publik khususnya stakeholder yang ada di sekolahnya Bapak. Silakan. Kalau saya, harapan saya mudah-mudahan masyarakat di sini bisa bekerjasama, tetap bekerjasama dengan sekolah sehingga sekolah kita ini bisa kedepannya menjadi sekolah yang unggul. Apalagi kan di sini saya lihat antusiasnya anak-anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama masyarakat yang ada di sekitar SDN Impres Manurung ini bisa tetap berjalan dengan baik seperti itu saja. Iya begitu Pak. Demikian harapan kepala sekolah SD apa lagi Pak? SDN Impres Manurung 1. SD Impres Manurung 1 Bapak Lukman SPD MPD. Seperti itu Pak. Demikian bincang-bincang kami bersama beliau. Kami dari tim News Perwade mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.